Siapa namanya? Tia. Hah? Tia. Dia apa? Nama Tia Nurlestari. nama Nama Cowok Sumatera. orang Jawa. Iya ya. Bapak mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah perlu perkenalan? Nah ini udah tahu. Ya. Ya, Bapak suka nongki. Ya. Ya, suka nongki original. Iya. Dia punya opening tapi ini punya. Tahu komitmen? Apa itu komitmen? Pendirian. Ya. Tapi udah. Nah, apakah betul? Nah, tapi dari sini dia tidak aktif, tidak 80% sudah dilakukan. Kenapa Bapak bisa menyampaikan itu? Sudah pernah dari mulai di awal yaitu menulis. Dari awal kita menulis itu apa tidak dia terpengaruh dengan apa yang dilihat oleh audiens. Dia tidak komitmen dengan apa yang dia punya. Saya tidak sampai itu. Kok ini milih gitu ya. Tapi kan belum komitmen. Ya kan? Nah, tentukan komitmen. Karena prinsip. Nah, dia adalah dia yang memiliki karakter atau profil yang berbeda dengan si dia. Cantik, hitam manis, itu kan karakter, profil. Tanah itu ada liat, ada kering, ada lembab, ada debu. Manusia ada putih, ada berlapis, ada hitam manis, ada black. Profil. Kan? Itu. Dan mungkin ketidakpercayaan diri si dia itu mungkin dia merasa memiliki kekurangan. Misal kekurangannya itu kulit bisa jadi, dengan ukuran bisa jadi, ya kan? Tapi itu bukanlah sebuah kekurangan, itu profil. Kalau dia tidak seperti itu, dia ini sama dengan tanah dicampur aduk bla dia tidak lagi menjadi tanah liat, akhirnya dari tanah kuburan. Manusia pun seperti itu. Manusia sudah bercampur aduk, dia tidak lagi ori manusianya, dia sudah kawin. Kenapa? Karena sudah dikompilasi. Siapa contoh profil manusia yang tidak jelas atau KW, berjaga lama, cinta luna, itu profil yang dimana profil asalnya itu adalah cowok. Pak, bisa tuh orang Jawa nikah kalau Jawa? Itu kolaborasi. Lain itu kolaborasi. Makanya kolaborasi itu jikalau kita ikuti aturan, kebijakan, dia akan menjadi baik. Cinta itu suci. Kalau cinta itu berasal dari yang baik. Cinta itu bukan meramal, akhirnya perceraian, KDRT. Karena cinta itu tidak punya mata. Cinta itu dari hati. Ya kalau niatnya dicintai dengan ini, sekalipun dengan status yang berbeda, cinta akan dilakukan dua jiwa. Dengan jiwa pun karena jelas karakter ini udah bisa profilnya beda. Ini kuning langka putih, yang ini tamani, yang itu tamblek. Mereka bisa menyatu karena kolaborasi. Paham ya? Karena kolaborasi. Cinta itu putih, suci. Kalau di atas keduanya itu
bisa menyatu, mengendalikan, membolehkan. Lah ini masakan cantik saya putri kamu minta malah dibully. Itu, nah itu sebenarnya itulah salah itu. Jadi tanah juga punya karakteristiknya, berarti si dia juga punya karakteristik sebagai dia. Ini juga punya karakteristik sebagai Siska. Tanah pun seperti itu. Tanah punya karakteristik tanah liat, tanah dulu. Ketika tanah itu digali dalam 1,5 meter akan ditemukan beberapa unsur tanah. Ada tanah liat, ada tanah kecil, ada tanah kecil, kemudian dikeluarkan. Ditanamlah unsur organik disebut manusia, jenazah, mayat dikubur di dalam itu. Makanya disebut tanah kuburan. Ketika dimasukkan lagi tanah itu dan dicampur aduk, dia akan berubah unsur tanahnya sehingga menjadi subur. Paham nggak? Sehingga menjadi subur. Apa? Kuburnya manusia. Jenisnya organik. Karena apa? Karena daging dan tulang bisa selalu bisa terpapar dengan tanah. Beda dengan plastik. Makanya tanah itu daging ini dia itu makan manusia kalau dikaji dalam rumah agama berasal dari tanah. Pada prinsipnya ilmunya itu bukan dari tanah, yang dimakan oleh ini padi, beras itu asalnya dari padi itu tumbuh di tanah. Makanya ilmunya itu manusia diciptakan dari tanah. Nggak mungkin buat wanita itu kan konsep manusia pemahaman gitu ya. Dalam ilmu agama, keyakinan masing-masing. Ya dalam ilmu antropologi berbeda lagi. Ada revolusi dari yang naik ke atas itu makan buah-buahan itu berevolusi sehingga menjadi sempurna seganteng ini, secantik ini, hidup maju, nggak lagi banyak duluan, sehingga berkolaborasi dengan si yang ini. Nah akhirnya yang putih berkolaborasi dengan ini, akhirnya keturunannya dari orang India. Nah itu kolaborasi. Nah antara orang Indonesia dengan orang luar negeri akan berubah keturunannya karena hasil dari kolaborasi. Paham ya? Nah ini ada kolaborasinya, tinggal di dusun ini dapat suami orang dusun itu, bahkan kolaborasinya tidak berpindah, jadi bibitnya tidak berubah. Itu pun tanah. Paham ya? Nah kita itu berbicara ilmu logika. Karena kenapa? Pertanian itu adalah sains. Sains itu adalah ilmu, mengkaji semua ilmu, tapi sedikit-sedikit. Ilmu teknologi, ilmu hukum, ilmu pendidikan, semuanya ada filsafat ilmu. Ekonomi, dalam komputer itu sudah sampai. Paham ya? Jadi ilmu dia itu hanya komputer, beda dengan pertanian. Pertanian itu setidak-tidaknya menguasai komputer. Orang komputer nggak mungkin paham saya. Ya kan? Itulah hebatnya pertanian. Cuma agak pening. Ya, semakin bening, semakin pusing kita, ilmu dia itu semakin melekat, walaupun sedikit. Ada gambaran dari situ. Anehnya sarjana komputer tidak bisa mengedit wah, sedangkan pertanian bisa. Anak ilmu ekonomi tidak tahu tentang profil tanah, pertanian bisa. Itulah hebatnya pertanian, sains. Pertanian itu sama. Ilmu sains itu kayak konsepnya berbeda. Menyatakan hal yang berbeda. Sebenarnya apa yang kita teliti itu tidak fakta dengan hasil yang kita tunjukkan, tapi bisa dipertanggungjawabkan. Dapat master. Pun kalian seperti itu, nggak pasti ini nanti salah pak, dan itu salah pak. Yang bisa menyalahkan siapa? Teori memperkuat.
Kata si ini waktu tidak nanti, kontrol nanti. Itu kabar itu bahwa kopi itu berasal dari itu. Kamu dari mana dapatnya? Kata si penguji. Padahal kamu udah tahu salah kan? Tapi kamu udah menjawab kan? Menurut teorinya ini bahwa kopi itu merupakan bla. Mau ngapain? Paham ya? Itu teori cara sidang itu gitu. Jangan dulu, ini baru masuk udah ngewe anak asuransi. Makanya dari awal kita tempat gitu ya, tempat itu memulai untuk public speaking, communicate of public, bersilat lidah, tapi bermanfaat. Jangan bersilat lidah cuma untuk PHP. PHP peduli, tapi jangan merugikan diri sendiri. Kayak ini tentang tergantung di PHP-nya kadang salah, tiba-tiba saking gantengnya itu tadi nikah mendadak. Yang jelek pun seperti itu. Sok cantiknya itu tadi, oh saya itu cantik, orang ini pada saya akhirnya terjerumus dengan keadaan sakit. Hanya seperti baru 1 semester, orang teman-teman cantik. Cowok pun seperti itu. Setelah menikah, susah mengeluarkan berkebun. Maka dalam kami itu memang latar belakang profil kami itu memang orang susah-susah itu sebenarnya bukan dari siapapun, dari diri sendiri. Surga itu apa mau kamu? Setiap agama punya surga. Kalau maunya saya mati dulu. Karena surga itu ada di hati. Susah dia dirasakan di dunia ini. Bahagia kamu merasakan itu. Nah, makanya nikmati itu sebaik mungkin. Apalagi sudah diciptakan alat-alat kayak gini, cantik-cantik kayak gini, ya manfaatkan sebaik mungkin. Boleh dari playboy, tapi jangan merugikan diri sendiri. Sini muncul, bikin berapa tanggung jawab, akhirnya pusing. Yang perempuan pun seperti itu. Mau ke kampus dan tujuh bukan yang mau niat belajar, cuma tempat pesona. Dewasen kayak artis di Jayanti, Dewi Persik, udah hafal gitu. Datang cepat-cepat ke kampus bukannya untuk belajar, cuma untuk tempat pesona. Bulu kirir, rabu itu udah berubah tiap hari itu. Makro software-nya itu berubah-ubah. Karena tujuannya berbeda dengan memang mereka sudah bekerja. Berbeda ya. Nah, kalau kelas bapak dulu memang rata-rata bekerja, jadi bersaing. Kok cantiknya bersaing, bapak udah keluarga waktu itu masih laku waktu itu. Masih diri, tapi kembalinya ke bapak. Paham ya? Kembalinya ke bapak. Masih banyak lagi. Banyak itu cewek-cewek yang itu enggak. Nah, paham ya? Nah, itu yang cowok, yang cewek pun silahkan glowing, silahkan berdandan, tapi mencari diri sendiri. Yang dia pun seperti bapak tahu ini, ya ini prediksi bapak tahu ya, prediksi bapak mungkin dia merasa oh saya itu memiliki kekurangan, tidak prediksi itu. Jadilah diri dia sendiri. Ini pun seperti itu. Jangan berusaha ini. Saya harus glowing seperti ini. Bisa jadi ini glowingnya kan ada anak orang yang diikutin. Saya tidak mau kalah sama itu. Kalau saya glowing, nggak perlu seperti itu. Karena takdir, karena jalan, karena jalan. Kita tidak saling ikut, tidak saling merasakan. Iya, tapi itu berbeda. Paham ya? Itu si dia ya. Jadilah diri dia. Kayak di dia di situ. Kalau hanya di situ, kan dilihat dari cara dia menulis di awal tadi udah tak lihat itu tadi. Gitu ya. Sekarang satu lagi. Siska, mana Siska? Assalamualaikum warahmatullahi
Perkenalkan, nama saya Siska. Teman-teman biasa memanggil saya Siska. Saya merupakan seorang mahasiswa jurusan agribisnis dan saat ini sedang menempuh pendidikan semester 4. Saya berasal dari Kabupaten Kepayang, lebih tepatnya di Desa Leserta. Saya berasal dari lingkungan keluarga yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani pendidikan. Saya memilih jurusan agribisnis karena saya memiliki ketertarikan terhadap bidang pertanian, khususnya bagaimana cara mengelola usaha petani, pemasaran hasil pertanian, serta pengembangan sektor agribisnis di masyarakat. Selama menjadi mahasiswa, saya mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu baru yang dapat membantu saya dalam memahami dunia pertanian dan bisnis secara lebih luas. Mengenai kepribadian saya tadi, saya merupakan orang yang ramah, mudah bergaul, dan senang bekerja sama dengan orang lain. Saya juga termasuk orang yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas yang diberikan. Saya selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan belajar dari setiap pengalaman yang saya dapatkan. Namun, saya juga menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam diri saya, sehingga saya terus berusaha memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih disiplin dan mandiri. Selebihnya saya memiliki juga hobi seperti memain voli. Bagi saya bermain voli merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus dapat melatih kerjasama, kekompakan, kedisiplinan, dan sportivitas. Selain sebagai hiburan di waktu luang, kegiatan ini juga membantu saya menjaga semangat dan mengurangi rasa jenuh dari aktivitas perkuliahan. Sebagai mahasiswa agribisnis, saya memiliki harapan untuk dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik dan memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk masa depan. Saya ingin terus mengembangkan kemampuan serta pengalaman agar nantinya dapat menerapkan ilmu yang saya miliki. Saya percaya bahwa keberhasilan dapat dicapai dengan usaha, kerja keras, doa, dan kemauan untuk terus belajar. Saya berharap dapat membanggakan orang tua serta menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Public speaking, tadi public speaking ya. Menurut ini apa? Dari public speaking itu apa? Indeksnya berapa? Dari 1 sampai 10. 8? Sembilan. 9 dan 9 apa? 9 itu 30. Nah, 80. Kepercayaan diri, self confidence ya. Kepercayaan diri dari orang sama menyajikan keraguan, ini kan keraguan ada. Berapa itu? Kepercayaan diri tadi. Berapa dulu? Itu berapa itu? 85 itu. Dua berapa itu? 85 tambah 90 tambah 80 tambah 85. Ratus 45
335. 340 tambah 335. Dibagi 2. Tambah itu. 675 ya. Bagi 2 ya. Tiga koma 4. Kalau diskalakan skala 1,5 sampai 5. 1 sampai 5. 1 tidak bagus, 2 sedikit bagus, 3 sedikit bagus, 4 bagus, 5 sangat bagus. Berarti di sini ada 3,4. Berarti secara keseluruhan kompetensi dalam berkomunikasi memperoleh nilai 3 kategori. Cukup atau bagus ya, kekurangannya itu terkadang di digital computer ada beberapa kelemahan, ya kan? Di public speaking mungkin ada, maka ada Bapak minta kolaborasi itu tadi. Karena kadang-kadang kalau di sini ngasih 70 nggak mungkin, aku ngamuk gitu. Kalau seandainya ini masih 60, kan jaga kami kan ini. Jadi pasrah gitu. Nah itulah sebenarnya kolaborasi itu kadang-kadang dia lebih natural gitu. Itu ya, oke. Oh lagi. Tiap hari. Oh lagi tiap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya mendeskripsikan diri saya. Perkenalkan, nama saya Dian Nurstadi. Teman-teman bisa memanggil saya dengan panggilan Dia. Saya merupakan mahasiswa program studi aktif bisnis semester 4 yang sedang menempuh pendidikan di salah satu universitas di Kabupaten Tukariang. Saya berasal dari desa Pekalongan, Kecamatan Udenas, Kabupaten Tukariang. Saya tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sangat memberikan dukungan serta motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Dukungan dari keluarga menjadi penyemangat bagi saya dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan hidup. Ketertarikan saya pada bidang pertanian dan bisnis menjadi alasan utama memilih jurusan agribisnis. Saya ingin memahami bagaimana sektor pertanian dapat dikelola secara efektif hingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Selama menjalani perkuliahan, saya memperoleh banyak pengetahuan baru yang menambah wawasan serta meningkatkan kemampuan saya dalam memahami berbagai aspek agribisnis. Saya dikenal sebagai pribadi yang mudah beradaptasi, suka bersosialisasi, dan mampu bekerja sama dalam tim. Dalam menjalankan tugas, saya berusaha untuk selalu bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Saya juga terbuka terhadap kritik dan saran karena hal tersebut dapat membantu saya menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi saya, setiap pengalaman merupakan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri. Di luar kegiatan akademik, saya memiliki hobi memasak. Kegiatan ini menjadi salah satu cara saya untuk mengisi waktu luang sekaligus menyalurkan kreativitas. Selain memberi kesenangan, memasak juga mengajarkan saya tentang kesabaran, ketelitian, dan pentingnya proses dalam menghasilkan sesuatu yang baik. Kedepannya, saya berharap dapat menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang memuaskan serta memperoleh ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan maupun di dunia kerja. Saya ingin terus meningkatkan kemampuan dan pengalaman agar dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor pertanian. Dengan usaha, doa, dan semangat belajar yang tinggi, saya berharap dapat membanggakan orang tua serta menjadi pribadi yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya permisi.
8,5. Ini lebih lama ini cowok. Ini berapa ini? 8. 80. Kamu berapa? 85. Dan perbedaannya berapa itu? 85. Kamu berapa? 85. Itu berapa? 85. Ini? 85. Berapa? Bawah. 330. 300 tambahkan. Bagi 2. Bagi 2. 3,3. Berarti beda-beda titik dengan Siska. Apakah betul? Kata dia akan keluar. Betul ya? Betul ya? Betul ya? Nah, berarti kompetensi mereka ini sudah cukup bagus, pertahankan atau ditingkatkan sesuai dengan profil masing-masing. Jangan ini berusaha jadi ini, jadi berusaha ini. Jangan ini berusaha jadi orang lama, jadi tidak profil remadinya cuma dibetulkan, akhirnya tampil plagiasi. Jadilah kita itu karakter romani lama, tapi bukan jadi romani lama. Kebanyakan sekarang ini itu ngefans dengan romani lama, berusaha menjadi sosok romani lama. Ngefans dengan dosa, berusaha menjadi kalau kan itu maksudnya akhirnya plagiasi. Sama dengan skripsi nanti, sama dengan magang nanti, sama dengan KKN nanti. Kalau ambil laporan ke orang lain, kita itu prevensi. Nah nanti dirubah sesuai dengan karakternya ini. Karakternya ini saya tinggal ubah. Paham ya? Jadi kita tidak bingung nanti. Pandai-pandailah memanipulasi dan data sesuai dengan karakter masing-masing. Nah, kalau hal itu diperkuat teori manipulasi sudah hilang. Paham ya? Jangan takut dengan kesalahan karena kesalahan itu kalau tidak diperkuat teori, kalau diperkuat teori akan menjadi fakta. Kebenaran kalau tidak diperkuat teori PHP. Paham ya? Tuh. Tepuk tangan, 3,1. Tambah lagi. Yusuf, mana Yusuf? Dengan Muhammad Fahrezi. 2. Audiens silakan bertanya. Jelaskan statement singkat ini, singkat tapi maknanya luas. Jadi diperluas oleh audiens. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yusuf Agus Sewanto, NPM 2024-2021. Motto hidup saya, hidup ini terlalu singkat untuk serius, jadi tertawalah. Lanjut. Kenalkan, nama saya Muhammad Fadil Putra. Motto hidup saya, terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat, sukses tiba di zona waktumu sendiri. Oke, audiens. Memperluas dari statement yang singkat ini, maknanya luas. Nah, silakan bertanya. Silakan. Pertanyaannya langsung ke Robin ya Pak ya? Iya. Pertanyaannya sesuai dengan moto hidupnya kedua-duanya. Nah, oke. Kondisi motonya tadi hidup apa? Berjalan lambat. Terlambat bukan berarti Juga sama saya ya.
kenapa memilih moto hidup itu dan apa alasannya bisa membicarakan keterlambatan pada diri Fahrez. Sebelumnya terima kasih Pak Kati. Saya menjelaskan terlambat bukan berarti gagal. Sebenarnya saya mempunyai teman Pak yang udah sukses sebelumnya Pak, lulus CPNS, TNI Pak. Tapi saya nggak minder benar Pak, karena saya mempunyai sukses di waktu saya sendiri. Bukan siapa lagi? Izin, saya percaya kepada Yusuf tadi moto hidupnya hidup itu jangan terlalu serius, maka tertawalah. Ya. Ya, kalau kita terlalu serius, Apa yang sering membuat Yusuf tertawa walaupun Yusuf sering merasa sakit? karena hidup terlalu singkat Sam. Jadi kalau terlalu serius kayak banyak stresnya, jadi banyak tertawa. Pertanyaannya apa yang membuat Yusuf sering tertawa walaupun Yusuf sering tersakiti? Kebanyakan membuat apa yang membuat Sakit itu karena lah kebiasaan aja dirasa, jadi lah bawa IP terbiasa. ya lah terbiasa. Oke, itu masalah. Ada pertanyaan nggak? Ada kawan-kawan? Aku tadi foto Silakan. Kalau ketawa. ini terlalu singkat, serius, jadi tertawa. Masih ada yang lain? Silakan. Nanti ketika udah keluar lah baru tanya. Dah pulang aja. Tidak. Tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua-duanya ini menurut kedua-duanya ini ada kesamaan ya, ada sedikit kesamaan ya di public speaking ya. Kenapa kalau itu? Secara global ya. Speakingnya apa? Rezi 85, Yusuf 80. Yusuf 80. Jadi nah, kamu public speakingnya itu Rezi ini berapa? Rezi 90, Rezi 90, Yusuf 85. Ini ya, Rezi berapa? Pak Rezi 25. Oh, 25. Ada di itu. Ini ada di kami. Kepercayaan diri ya tadi. Ini oh ya. Berapa? Saya diri Yusuf 95. 95. Walaupun jawabannya itu simpel tapi nah itu. Nah itu yang kita enjoy ya YouTube ya, bawa enjoy ya. Kalau itu Pak Rezi 90. 90. Latihan apa ya? Pak Rezi 95. Pak Rezi 95 Yusuf 80. Thanks dia. Berapa lagi? Betul ya? Iya ya. Kepercayaan diri lah. 90. Oh 90. Kayaknya sama ya, bukan itu.
Beda 5. Beda 5 ya? Ada yang sama ya? Hampir sama. Iya, 485 Bagi 2. 485 bagi Hmm. 2,4 Pak. 2, dan 2 koma. Kalau yang ini Itu 235. bagi 2. 2,7. 2 koma. Ini 2,4. Artinya 2,4 dari skala 1 sampai 5. 2,4 kategori Bagus. cukup Bagus. bagus. Walaupun statementnya ini simple. Memang kenapa simple? Karena laki-laki itu menggunakan otak yang kanan, laki-laki perempuan menggunakan otak Yang kiri. makanya otak kiri itu menggunakan perasaan, sedangkannya air mata. Kalau laki-laki itu logika. Nah, kadang-kadang logikanya sudah tidak lagi terkontrol, muncul emosi. Ketika emosi tidak lagi terkontrol, terserah air mata. Pak, boleh tanya? Karena tadi yang teman yang sebelumnya Siska sama Tiara apakah sedangkan yang mereka 3, jadi kayak kurang perbedaan pertanyaan nilai gitu. Perbedaan nilai itu. Iya. Yang mana tadi? Dua Yang ini dua tadi. 3 orang yang nilai, sedangkan yang teman yang sebelumnya 4 orang. Jadi kan yang mungkin yang teman yang tadi kan lebih tinggi nilainya Lebih tinggi. 3,4 dan ada yang 3,4. Boleh ya. Harus 4 ya. Ya, jadi biar balance. Oke. Dan apa lagi? Ini ada komplain ya? Iya. Ini ada komplain ya? Hah? Mereka apa komentar? Oh, nggak apa-apa. Bapak itu lebih senang. Apalagi kalian berdebat kayak ini tadi ya? Ya. Ini apa? Jadi sama ini tadi maju. Ini ada perdebatan. Itu yang lebih bapak. Iya. Karena di sidang itu kayak itu. Ketika kalian tegak di sidang itu kalian sudah terbiasa mulai dari awal. Sekarang kalian sudah bisa menjawab. Apa sih penguji yang pertanyaan? Yang penting kita menjawab dulu. Urusan salah benar itu urusan cuma. Paham ya? Nah, itu. Cek itu seperti itu. Nah, oke. Berapa ini yang belum tadi siapa? Nah, ini coba ini. 90 untuk sama ya? Besok 90 juga. Oke. Nah, ini belum. Ada di berapa? 90 juga. Ini berapa ya? Oh. CC. Ya, CC. 85. 85. Oke. Untuk besok 85 juga. Sama. Nah, coba tambah. Oh, yang tadi 9 udah. Oh, CC-nya ya. Oke, coba tambah. Yang Rezi totalnya 350 dibagi 2. Nah, apa? Totalnya Berapa lagi? Ini nanti Bapak lebih senangnya seperti ini. Mungkin tadi apa indeks yang dinilai Bapak kalau tidak ya, sebuah yang 4 oleh 5 itu sampel. Jadi kita lihat itu. Kalian bisa mengukur dengan angka inilah model. Makanya disebut dalam teori itu linear bertanda, tapi bentuk tabel. Nah ini kan bentuk tabel, tapi sudah tergambarkan. Oh begini, begini. Paham ya? Nah akhirnya ketika kalian sudah paham ini, akhirnya kalian bisa mengukur calon pendamping. Oh cocoknya di Pak Revi ini ceweknya itu pakai hijab, glowing atau pakai cadar, kita bisa ukur. Bisa nggak dia itu menjadi pendamping? Pendiam. Itu perempuan bisa nggak sih? Yusuf itu jadi imam saya, kan diukur. Nah diukur. Kalau sudah bisa memahami calon pasangan
calon istri, kalau tinggal suami istri, calon suami. Ganteng tidaknya itu relatif, cantik tidaknya itu relatif, kambing aja dilihat cantik, amat patah aja dilihat cantik. Iya kan itu apalagi ori. Nah, kira-kira seperti itu dan membangun kita. Jadi model belajar bapak itu lebih ke teknik dari dia itu ya lebih ke teknik bapak. Jadi bapak itu apa metode pembelajaran itu lebih dari pengalaman. Jadi pengalaman selama 20 tahun di perusahaan industri di industri berskala internasional itu bapak terangkan ke kalian gitu. Mana tahu nanti kalian itu nanti kualitas yang berguna langsung dalam luar negeri. Nah, nanti berbahasa Inggris tadi yang penting bahasa Inggrisnya itu urusan salah benar itu urusan kedua. Dan berarti ngomong orang Jepang itu kayak gitu semua, orang Singapura kayak gitu, orang Cina kayak gitu, beda sosial budaya. Dia ngomong waktu agak tahu yang pasangan partner dia berusaha itu berarti ada tidak urusan mereka. Saya speaking in English. Google Translate mulai bekerja untuk mempermudah pemahaman konteks. Apa sih maunya itu tadi? Itu selesai. Sama dengan pada makanya Bapak bilang tadi singkat tapi penuh makna. Karena kenapa? Pria itu menggunakan logika, perempuan menggunakan perasaan. Tersentuh sedikit hatinya keluar sejatanya. Apa senjata perempuan? Angin mata. Iya kan? Oke. Nah, berapa dari 3,4. Yang satu lagi? Nah, berarti kedua-dua mereka ini hampir memiliki kesamaan kompetensi di bidang aplikasi dan kepercayaan. Nah, itu pertahankan itu ya. Nah, jangan cari pacar itu percaya diri. Nah, bahkan banyak yang cari pacar itu percaya diri banyak. Akhirnya jadi kawan lampu, budak lampu. Nah, perempuan pun seperti itu. Kalau sudah sarjana, cari karir, berusaha untuk jadi mencari teman gitu. Karena apa? Perempuan itu ketika sudah kenal karir, ketika sudah tahu uang, dia akan menyimpang dari peperangan. Kenapa? Urusan menikah tidak lagi fokus. Fokusnya adalah karir. Setelah itu diuji oleh enterprise. Oh, cantik, sarjana. Ini banyak tapi tersinggung. Salah satu gitu ya. Nah, itu. Kenapa Pak? Kenapa Bapak melakukan seperti ini? Karena kenapa Bapak ingin melihat bagaimana kemampuan kalian itu berpublic speaking. Tujuannya adalah semester nanti kalian mulai bekerja mandiri, sidang. Mulai dari sekarang kalian sudah terbentuk. Kalau di rumah tidak mungkin. Di atas platform itu juga tidak mungkin. Paling banyak notinya. Nah, paham nggak? Nah, di sinilah tanah. Di sinilah tanah. Nah, walaupun setidaknya tidak merasakan mana tahu ini dari kades. Ini nasi seseorang. Iya kan? Nah, berarti seperti ini dari tentara, dari tentara, anak bapak umur kalian udah 2 kali nggak lolos pampok itu. Karena kenapa? Karena banyak aspek teori, ya kan? Tapi karena jiwanya itu ingin ke sana itu pak tidak mendukung walaupun bapak itu hidupnya pas-pasan seadanya. Tapi yang penting itu tadi bapak itu mau mencari taktik, dianalisis, ada ini tadi mungkin dibandingkan.
tapi menjadi sebuah motivasi. Tidak bisa dia menjadi temannya. Ya kan? Sama dengan yang perempuan itu tadi, sama dengan tiang itu nanti. Nah, itu yang saya jadi nanti sendiri ya. Itulah makanya karakteristik itu tadi. Kalau kita tentang tanah, kalau mata kuliah tentang tanah, kita karakteristiknya tentang personal. Ya, tanah itu ada liar, ada keras, ada gembur. Manusia itu ada egois, ada lembut tapi keras, ada seperti hati dan seperti batu, ada yang maunya enjoy saja, bawa enjoy gitu ya, nggak mau duit, maunya ngabur, maunya ngakar atau kering, semua enjoy. Karakteristik. Nah kalau ada yang seolah-olah di sini harus keluar, harus neji, harus bergaya dulu, ada juga. Kalau tidak mahal, tidak mau kemana-mana. Kalau yang si Yusuf ini dia mau keluar dalam senang itu malah gitu. Karena dia bawa enjoy. Itulah sebagai karakteristik itu tadi. Kalau pertanyaan karakteristik anak, kalau manusia adalah karakteristik personal. Kalau produk disebut spesifikasi. Spesifikasi produk itu apa? Manis, asin, pedas, asam. Namanya itulah disebut. Jadi di tanah pun seperti itu berdasarkan profil. Artinya deskripsi ini merupakan profil kalian nanti akan dibentuk. Nama saya adalah Tia merupakan Ampun Putri Sulung dari satu siapa memiliki saudara sekian. Tia lulus sebagai sarjana di Universitas Surakarta menjadi sebuah profil nanti disebut deskripsi diri. Dari profil itu muncul moto itu adalah suatu progres, komitmen bahwa setelah ini dia mungkin komitmennya itu menjadi istri yang setia, pendamping suami dan peran. Ini enggak mau cari suami yang ganteng yang kayak ini, apa namanya? Pasti misalnya pokoknya yang penting di bawah kenangan nggak malu-maluin. Nah, paling 3 bulan. Nah, mulai ribut, mengorek-ngorek, mengukit-ngukit. Padahal ada tinggal kalau kamu, apa hubungannya? Nah, hubungannya di awal kau sulit, makanya sulit manis itu ketika pacaran 100%. Turun dari pelaminan, tidak manis lagi, dia akan menjadi pare. Ini luar biasa, luar dalam ketahuan terus. Makanya perlu adanya kolaborasi, memahami, mengerti, menutupi, melengkapi logika itu harus berjalan. Gitu. Dampaknya ini seperti Agus, beda. Agus itu di mata kamu adalah Dewa Arjuna. Dewa Arjuna, misalnya. Ini ada Agus dampaknya seperti ini. Jadi tidak Sri Kandi, misalnya. Terlalu menutupi dia adalah itu saya. Siapa yang paling sakti dunia ini? Istri. Siapa paling sakti dunia ini? Suami. Lalu nggak sakti ngapain dia mau jadi? Logikanya itu begitu. Bahaya, makanya harus lihat nanti fisik dan mental, maka supaya tidak terjadi kekerasan. Kekerasan itu banyak aspek, kekerasan fisik dan kekerasan mental, bullying itu mental. Jadi lalu bagus kayak ini. Karena kita menjadi suami istri, wanita itu kekerasan tempo itu berarti kekerasan mental. Lah tahu apa pun nggak dulu mengatakan cinta. Maka jangan diungkit yang dulu, karena sudah ada kesepakatan. Ijab kabul akan melayani si laki-laki itu bertanggung jawab. Paham ya? Itulah itu profil itu. Itu salah satu berdasarkan profil kita. Kalau anak yang mana tadi
Sisi, ya fisiknya kayak dia, fisiknya seperti nah, sedikit rendah misalnya, hitam manis. Ini fisiknya seperti apa? Agak suka mencangut misalnya, muka baku terus misalnya. Oh, persisi. Nah, fisiknya selalu seperti itu juga orangnya agak buta misalnya. Baru menurut kamu artinya logik. Nah, itu kan salah ya, namanya disebut sifat fisik. Nah, semua baku itu kan fisik. Bawaannya itu baku, terus, nah, cemberut, terus, nah, biasanya kalau cemberut itu kata orang boros muka. Karena kenapa? Setiap hari cemberut, akhirnya dia cepat tua. Nanti saya aku ini tadi, walaupun buntu tidak rokok, ya. Bapak dulu dia, ya seperti itu, ya kan? Dan itu akan berdampak sehat. Itu akan berdampak pada sifat fisik personal. Tanah pun seperti itu. Tanah seperti itu. Kalau tanah itu dibiarkan, gabutnya dibiarkan, tidak akan menjadi subur. Nah, tidak boleh manusia seperti itu. Nah, masuk ke proses pergerakan massa tanah. Nah, pergerakan massa tanah itu adalah suatu perubahan yang terjadi ketika tanah itu diolah pun manusia. Ketika diolah sama-sama mengolah hingga menjadi sebuah hasil. Siapa hasil manusia? Ya keturunan. Jangan hanya bisa berfilosofi. Hasil yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Tanah pun seperti itu. Kalau diolah tanahnya itu akan menciptakan tanaman yang subur. Manusia pun seperti itu. Kalau diolah baik-baik, disepakati, saya ini cintanya sama ini, nanti sama-sama diolah akan melahirkan keturunan yang baik pula. Bahagia itu. Jadi Bapak itu hanya memberi gambaran masalah kalian. Dasarnya ilmu tanah. Bahagia? Oke, yang mau tanya silakan. Sifat kimia tanah. Kimia tanah itu merupakan B3, bahan berbahaya dan beracun. Salah satunya adalah Q-X. Wah. Nah, pada hakikat kalian itu Bapak tidak akan pernah menilai negatif. Bapak penasaran gitu. Nah, nopir kata tingkat kalian itu bisa ada dosen lain tidak sebut, cuma ngapain? Bukan marah Bapak. Kenapa Bapak marah kalau Bapak marah? Nah itu, Bapak minta tolong antarkan itu ke kamar Bapak dan itu diambil sama dia. Apa sih masalahnya itu? Kalau makan Pak? Ya sudah, Makan yang dulu. Makan yang dulu. Iya, Bapak juga lihat. Berapa itu Pak? Iya. Ada berapa biji? Berarti berapa biji itu? Berapa biji? Bapak ingin menganalisa apa sih reaksinya di dalam itu. Nah, kayak apa sih Bapak atau daun-daunan itu ya? Itu dari kayak di pasar. Dia anak seperti itu juga. Disiapkan mereka itu apa? Kayak seperti itu. Apa ada itu? Ada apa lagi? Madu. Nah itu apa? Itu baru dia balik. Lainnya apa? Dibuat sama dibuat 3 apa 1 2 3. Apa rasakan 1 3 apa ternyata kayak ini katanya. Ada kuatan lain. Berbeda. Oh, berarti batang ketiga DJ ayam. DJ ayam baru DJ ayam. Nah, udah kalau DJ ayam kita sudah berada di luar alam sudah menjadi halu. Nah, batang ketiga lah kita itu mulai mengontrol diri. Kalau sudah batang keempat kita bukan manusia lagi. Mau diapain kita terserah. Mau dipotong kayak ini kita akan melakukan. Ya betul. Tahu. Nah, kira-kira silakan Bapak tidak akan itu hasilnya. Makanya pil itu tadi tidak dianjurkan.
dianjurkan adalah herbal karena memiliki reaksi di tubuh. Makanya setuan ini Bapak itu alhamdulillah jauh dari hal yang mengkontaminasi unsur hara di dalam ini. Unsur hara kita ini adalah darah. Kalau sudah terkontaminasi oleh B3, tidak ada obatnya hanya menangan. Kalau sakit biarnya pergi. Kalau belum tidak usus buntu dipotong. Pasti kurang. Tanah pun seperti itu. Kalau sudah hancur, kalau sudah tercemar, tidak lagi mampu mendukung sumber daya manusia. Kalau sudah bisa. Nah, manusia pun seperti itu. Reaksi, maksud Bapak reaksi tadi di manusia reaksi Bapak itu. Kemudian interaksi hubungan antara apa yang kita konsumsi dengan tubuh yang merasakan itu. Makanya Bapak pakai bahan begini, 2 bahan begini, 3 bahan, 4 bahan. Ya sekali. Karena kenapa? 3 kali Bapak diskusikan tanpa air itu, dia ada orang di belakang, cuma untuk konsumsi. Ternyata konsumsi kayak itu. Tahu ya? Bapak itu banyak adaptasi. Bagaimana iklim di lingkungan itu tapi tidak menjebak. Selama seorang bagi kita stop dulu. Tapi tidak itu perbuatan seperti itu. Kalau memang sudah diinterogasi, ya udah jaga jarak supaya dideteksi. Kenapa saya dijauhi? Paham ya? Jangan teman-teman pikir ada di kantong belakang. Dan teman-teman ini gaul misalnya. Seperti itu. Yang perempuan ya. Jangan melihat dari fisiknya, tapi hati dan kualitas. Agus misalnya, Agus sarjana pertanian, berarti kualitas karakternya juga ada, profilnya juga menunjukkan. Nah, ini cuma memandang kebun, kualitas itu bukan apa-apa, berapa-apa. Ya kan? Kekayaan itu bukan dari kita. Karena walaupun kita dapat akan menjadi konflik, akhirnya tidak lagi menjadi kaya, makan hati. Bahaya walaupun tanah sebidang untuk kredit, tapi kita bisa bangga itu tanah biasa ini. Nah, itu dia. Itu disebut interaksi zat. Zat itu unsur, salah satu unsur asap dari pocong itu tadi. Zat dari X itu tadi apa yang terjadi di dalam tubuh, di dalam tanah. Paham ya? Di dalam tubuh atau di dalam tanah. Kalau di dalam tubuh manusia akan terdapat ketika umur sudah 40 tahun ke atas. Gula darah, kolesterol, darah tinggi, asam urat, itu gampang. Kalau tanah, longsor, air bawah tanah mengering, cacing aja nggak malam hidup. Paham ya? Nah, apalagi spesies lain. Manusia pun seperti itu. Masuk ke unsur pembentuk, makanya di dalam personal manusia itu membentuk sebuah rumah tangga supaya menjadi rukun samawa. Apa samawa? Oh, ada tahunya itu ya. Sakinah mawaddah warahmah itu pembentukan. Kalau tanah dibentuk supaya sistem ekosistem tanah itu menjadi subur. Apapun yang di tanah itu hidup dan menghasilkan. Manusia pun seperti itu. Paham ya? Oke, masuk ke komponen ilmiah. Nah, ini komponen ilmiah itu bahasa ilmiah. Pertanian itu tidak lepas dari bahasa ilmiah. Makanya kalau buat skripsi tentang sawi putih, apa sih ilmiahnya sawi putih?
Nah, kalau misalnya manusia itu makanannya apa? Beda kalau komputer dengan akuntansi, tidak ada bahasa ilmiah karena mereka itu ilmu teknologi, bukan sains. Kita itu sains. Paham ya? Nah, kita itu sains. Jadi semua sains itu merujuk pada ilmiah bahasa yang dulu. Tuh, kemudian penyusun utama tanah, mineralnya apa, organiknya apa, airnya apa, udaranya apa. Terakhir ekosistem tanah, biotik dan abiotik. Biotik itu bergerak, abiotik tidak. Di dalam dunia ini yang salah satu biotik apa? Tidak bergerak. Meja bukan buah. Dia tidak bergerak. Pohon dia bukan tidak bergerak. Pohon tidak bergerak. Karena bergerak kan angin. Dia tumbuh Pak. Dia bergerak. Oh, Dari dia kecil besar. bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Nah, karena kalau yang bergerak itu salah satunya ikan, air, dia bergerak. Nah, bisa jadi kalau dia kan dia tumbuh ya. Biasanya itu bergerakan. Kalau dia bergerak itu angin. Dia kan bisa jadi gitu. Karena dia bergerak, karena dia tumbuh ya. Nah, bisa jadi. Karena tumbuh itu kan pasti ada pergerakan kan. Nah, dia tuh lebih bergerak, mungkin lebih fokusnya itu kayak kita. Manusia disebut abiotik apa? Abiotik ya. Nah, bergerak ya. Nah, manusia itu abiotik. Nah, biotik itu tidak bergerak, tidak mana-mana. Nah, meja bukan biotik, ya udah apa? Oke, biotik dan abiotik. Nah, kita ada orang 15 ya. Ada orang 15. Siapa ketua itu? Iya, ketua komite. Tolong bagikan dibagi 6 kelompok. Pak. 19 bagi kita tuh 30. Kita sekarang ada 15. 15 bagi 6 kelompok bisa. Tiga ya. Dia bagi dua aja. 1, 2, 3. Bagi 3 aja. Nanti 5.000 dan 5. Ya, 5. Nggak bawa aja ya Pak. Jangan milih yang tulis. Kemarin beda. Yang mana? Iya, ada salah. Lain ya. Berarti dari kamu ya? Tidak dari bapaknya Beko. Dari apa ya Pak? Jangan diam. Yesus menulis. Oke. Kita mengikuti absen. Mengikuti absen. Komite absen tadi itu. Kelompok 1 berapa? Mengikuti absen. 5 orang dari atas. Dari atas 1 sampai 5 dan terus 1 sampai 5 sampai 5. Oke. Karena kalau cowok cuma berapa orang ya itu sih? Cowok itu. Ada berapa? Oh. Nah, masuknya yang orang dua tadi. Namanya satu lagi kan? Apa dia? Dia tahu kan saya disuruh bapak. Yang penting itu pengelompokan. Ya, karena kenapa setiap kelompok nanti akan melakukan presentasi. Ya. Ya Allah ya kalau semua mana kalau nanti yang masalah. Ya nanti pun akan terlihat. Ya. Kelompok 2. Udah biarlah. Lah,
galak dia bajingan. Kamu tahu nggak untuk Sudah. masuk kami tuh untuk kamu tuh Bayar itu. bina ada kelompoknya cuma tak di rumah. Survei aja kena delisius. Siapa satu lagi sifat? Ya ada kamu Rajo. KPKP. Survei mana tuh? Dapat. Dah. Vaksin deh. Langsung absen ya. Kelompok 1 karakteristik tanah dan sifat fisik tanah. 1 ya. K1. K2 Pak ini sampai pertemuan keberapa Pak? Antifos absen. yang mana? Ya kita punya sekarang ada ya. 2 boleh. 2. Kelompok 2 K2 K3. Silakan di cari di sini. Boleh. Makalah sama PPT ya Pak. PDT. Ya. Ide masih kreativitas masih pakai. Ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah cukup, Bu? Itu makalah sama KTPT. Boleh nanti kita mau bermasalah cuma sekedar laporan dulu ya. Nanti ada hak kopinya. Sebisa mungkin menghematnya. Kalau tidak masalah, hak kopinya Bapak mau juga. Ya, tapi nggak mesti harus berbentuk makalah. Step saja. Terus saja Bapak mau. Saya beri. Maaf ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.